Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat otomotif, pada kesempatan kali ini saya dari G Channel akan memberikan sedikit tips ya bagi kalian yang ingin membeli sepeda motor bekas. Nah, jadi yang namanya sepeda motor itu sekarang sudah menjadi barang kebutuhan ya, bukan lagi barang mewah. Kalau dulu yang namanya sepeda motor itu merupakan barang mewah. Tapi kalau di masa sekarang ini sepeda motor itu udah menjadi kebutuhan lah. Ya bisa dipakai untuk bekerja, untuk berdagang, untuk belanja ke pasar. Bahkan ada yang digunakan tuh untuk touring lah, tak kemana-mana gitu. Bagi yang penghobi sepeda motor ya, terutama ada klub-klubnya tersendiri tuh. Jadi misalnya kalau klub Satria ya mereka touring bersama-sama, grup RX King juga, atau grup Honda Supra, atau grup-grup Honda apalah pokoknya ya, motor-motor jadul lah gitu. Pasti banyak tuh grup-grupnya atau klub-klubnya ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan sedikit tips lah bagaimana cara yang aman gitu kalau kita membeli sepeda motor bekas. Ya kalau misalnya kita mau beli motor baru ya dana kita tuh tidak cukup ya. Jadi pilihan lainnya tuh kredit. Dan kalau misalnya kalian tidak mau kredit ya satu-satunya cara ya kita harus memilih motor bekas. Yang penting tuh kondisinya baik dan masih layak dipakai. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan ya, simak terus video ini sampai habis. Oke, jadi sebagai contohnya saya contohkan dari sepeda motor Suzuki Satria ini ya. Motor ini dulu saya beli dalam keadaan bekas. Nah sebetulnya ini hasil restorasi, jadi ini sebagai contohnya aja lah. Jadi yang pertama harus diperhatikan itu kita lihat dulu unitnya ya. Kita cek dulu keseluruhan bagaimana kondisinya, apakah dia masih baik, apakah dia masih layak dipakai. Seperti apa dia, kalaupun misalnya ada lecet-lecetnya ya itu wajar lah, namanya juga motor bekas ya, sudah bekas dipakai orang. Kita lihat kondisi bannya dia seperti apa, gundul atau tidak, apakah masih layak. Nah kondisi rimnya seperti apa juga kita cek, baik itu rim depannya, lalu rim belakangnya itu seperti apa ya, kira-kira dia itu masih aman nggak kalau dipakai gitu. Nah jadi yang jelas kondisinya lah yang kita lihat yang paling utama, dan yang jelas unitnya itu harus langsung kita lihat. Jangan, kadang kan sekarang itu ada yang jual-jual sepeda motor secara online. Nah jadi misalnya kalau udah kita transfer uangnya terus katanya barangnya dikirim, tahu-tahu penipuan kan, itu lebih gawat. Jadi lebih baik kita kalau membeli sepeda motor itu langsung dari pemiliknya, harus jelas unitnya itu harus ada gitu. Ataupun kita beli dari showroom sepeda motor bekas, nah itu lebih baik lagi, karena kalau dari showroom itu sudah terjamin keabsahannya. Selanjutnya untuk yang kedua, kita pastikan kelengkapan surat-suratnya, baik itu STNK maupun BPKB-nya. Jadi semuanya itu harus ada ya. Jadi waktu itu ini saya beli walaupun dalam keadaan kerangka, tapi dia surat-suratnya lengkap. STNK ada, BPKB juga ada. Walaupun pajak dan plat ini sebenarnya sudah mati ya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting lengkap. Walaupun pemiliknya itu nama orang ataupun atas nama dia sendiri sebenarnya lebih baik sih, tapi tidak masalah, yang penting dia harus ada keduanya. Kalaupun misalnya kita membeli sepeda motor itu yang ada hanya BPKB-nya aja, itu tidak masalah, karena memang kalau misalnya BPKB-nya ada, STNK-nya hilang, itu STNK-nya masih bisa kita urus. Yang paling penting kita tinggal minta surat kehilangan dari kepolisian. Baru kalau kita misalnya beli sepeda motor yang ada hanya STNK-nya aja, BPKB tidak ada, nah itu lebih baik jangan dibeli ya, karena memang itu keabsahannya diragukan, apakah bisa jadi itu
motor curian, atau terkadang orang kan minjam sepeda motor nih kan, dipinjam STNK-nya, dibawanya pergi, habis itu udah hilang dan tak kemana. Nah itu perlu dipertanyakan juga itu. Dan ya janganlah pernah membeli sepeda motor itu kalau suratnya hanya sebelah, hanya STNK-nya saja. Minimal kalau kita beli sepeda motor itu ya BPKB lah, karena kalau STNK hilang itu masih bisa diurus, tapi kalau misalnya BPKB hilang itu nggak bisa diurus sama sekali. Lalu yang selanjutnya kita ceklah dulu bagaimana dia masa berlaku STNK-nya, apakah dia masih hidup atau sudah mati ya. Dan juga pajaknya itu kita cek juga apakah dia masih berlaku atau dia sudah lewat masa waktunya atau lewat dari tanggalnya lah. Jadi kalau misalnya keseluruhannya hidup ya paling kita tinggal nego harganya lah. Misalnya nih dia buka harga lengkap dalam keadaan pajak dan platnya itu hidup, jadi ya dia buka harga misalnya 8 juta gitu kan, ya udah kita nego lah, entah jadi 7 juta atau 6 juta atau berapalah harga yang cocok beli yang diberikan oleh penjualnya, dan seberapalah kesanggupan kita dalam membeli sepeda motor itu. Oke, jadi tapi kalau misalnya surat-suratnya itu misalnya entah pajaknya udah mati tetapi STNK-nya masih hidup atau masih berlaku, masih ada masa berlakunya, nah itu bisa kita negokan lagi dengan alasan kita nanti bakalan membayar pajak juga atau kita balik nama lah gitu. Ya sebenarnya kalau sepeda motor itu walaupun pajak dan platnya mati tidak menjadi masalah ya. Yang penting kedua benda ini, STNK dan BPKB itu harus ada. Nah ini sebenarnya pajak dan platnya udah mati nih, cuman platnya saya buat aja lah 2022. Tapi setidaknya walaupun begitu surat-suratnya lengkap. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus mengecek dari nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut. Nah misalnya inilah contohnya, kita lihat dulu nomor rangkanya. Kalau untuk Satria ini dia nomor rangkanya itu ada di sini nih. Nah, itu dia nomor rangkanya. Yang pertama kita ambil dulu STNK-nya, kita lihat. Jadi misalnya di STNK-nya dia MH8BF 13 BL2J 61942. Nah lalu kita lihat di rangkanya ini apakah dia sesuai dengan STNK-nya. Nah kita sesuaikan lah. Di situ MH8BF, di sini MH8BF 13B L2J, di sini juga 13B L2J, terus 69142. Nah di sini kita lihat juga 69142. Nah, berarti nomor rangkanya sudah sesuai dengan di STNK dan itu aman. Lalu selanjutnya kita cek nomor mesinnya ya. Nah kalau untuk Suzuki Satria ini nomor mesinnya dia ada di sini. Agak-agak nyelip sih, agak susah. Kalau dari kamera kayaknya nggak kelihatan ini. Oke, tapi kok secara langsung memang terlihat lah. Oke, di sini nomor mesinnya F125ID 692 692442. Nah lalu kita lihatlah di situ. Kalau saya lihat ini nomor mesinnya dia F125ID, nah sudah pas 692442. Oke, jadi nomor mesinnya itu sudah sesuai dengan STNK. Nah berarti sudah aman lah, cocok gitu dengan apa yang di STNK. Lalu selanjutnya kita ambil BPKB nya
tinggal kita sesuaikan aja gitu yang di STNK-nya. Nah, kalau di sini di STNK-nya MH8BF 13BL2J, di sini MH8BF 13BL2J. Nah, berarti sudah sama. Selanjutnya 691942. Nah, di sini di BPKB-nya 691942. Berarti sudah cocok lah nomor rangkanya dengan BPKB-nya. Selanjutnya nomor mesinnya pun kita sesuaikan juga ya. Nah, di sini F125ID 692442. Di BPKB-nya F125ID 692442. Nah, berarti dia sudah cocok ya nomor rangka dan nomor mesinnya itu sesuai dengan STNK dan BPKB-nya. Berarti itu sudah aman lah untuk dibeli. Walaupun nama pemiliknya itu berbeda ya dengan pemilik yang sekarang, tapi itu tidak menjadi masalah. Selanjutnya yang keempat, kita cek semua bagian keseluruhan sepeda motor ini, yaitu yang paling utama itu adalah mesinnya. Nah, bagaimana kondisi mesinnya ini? Apakah dia ini mesinnya masih sehat, masih standar, oversis berapa gitu kan, atau sudah pernah bongkar atau belum. Nah, yang penting dia mesinnya harus dalam keadaan baik lah. Walaupun misalnya sudah pernah dibongkar, ya tidak masalah. Yang penting dia itu masih sehat, bisa dipakai untuk perjalanan jauh. Ya namanya juga motor bekas ya, sudah pernah dipakai orang, ya pasti keadaannya ya pasti ada aja lah kurangnya, nggak ada kelebihannya. Lalu selanjutnya kita periksa dulu kunci kontaknya itu seperti apa, apakah dia aman. Semua fungsi kelistrikan ini aman gitu, masih berfungsi. Pertama kita cek dulu itu tombol lampunya, apakah dia masih berfungsi, lampunya menyala atau tidak. Baru selanjutnya di speedometernya, apakah dia ini masih hidup, indikator tangki bensinnya apakah dia masih hidup atau sudah mati gitu ya. Dan semua fungsi kelistrikan ini masih hidup. Ini untuk saklar lampu jauh, lampu dekat, saklar lampu sennya pun juga masih berfungsi dan masih menyala lampu sennya sebelah kanan. Lalu kita cek lagi ke sebelah kiri bagaimana. Nah, baik itu yang di depan ataupun yang di belakang. Itu kalau masih berfungsi semua itu lebih bagus ya, lebih baik. Tapi kalau misalnya ada yang nggak berfungsi ya harap dimaklumi aja lah, namanya juga bekas ya kan. Ya palingan yang jelas kalau kita beli sesuatu yang bekas itu ya, apalagi sepeda motor ini, ya pasti harus ada biaya tambahan ekstra untuk perbaikannya. Nah, itu dia. Jadi seperti itulah contohnya. Baru tinggal kita lah bagaimana nego kepada pemilik sebelumnya. Nah, atau misalnya kalau belinya dari showroom ya tinggal nego aja sama pemilik showroomnya itu. Oke, selanjutnya yang nomor 5 itu opsional aja lah. Boleh motor itu kalau misalnya sudah mau deal gitu kan, kita tes jalan, tes riding. Yang usah jauh-jauh lah, dekat-dekat aja di sekitar lingkungan pemilik sepeda motor itu. Kalau dirasa enak, tidak ada masalah, pengeremannya bagus, perpindahan gigi-giginya pun juga bagus. Atau kalau misalnya yang matic ya, itu dia tarikannya enteng, tidak berat. Bagaimana suara gearboxnya itu seperti apa, apakah ada bermasalah. Nah, itu bisa dilihat ya. Tapi kalau misalnya dirasa enak, sudah cocok, ya udah, itu boleh langsung kita dealkan lah sepeda motor itu. Dan kalau misalnya kita dapatnya yang pajak dan STNK-nya itu sudah mati gitu ya, itu ya kita tinggal urus aja lah, apa mau dihidupkan atau mau dibiarkan aja gitu.
itu terserah lah, karena memang kalau misalnya kedua-duanya udah mati itu pasti biaya untuk menghidupkannya kembali ya lumayan mahal lah, plus denda-dendanya lagi. Ya gitulah namanya bekas ya kan, harap dimaklumi aja. Yang paling penting ya masih layak pakai lah, bisa kita pakai ya sekitar rumah lah, tidak terlalu jauh, tidak kita bawa ke kota lah gitu, atau kita bawa keluar kota, karena dikhawatirkan kalau misalnya surat-suratnya itu mati semua ya kita bisa kena tilang. Oke, jadi sekian dulu beberapa tips dari saya bagaimana cara membeli sepeda motor bekas yang aman ya. Jadi semua yang saya bagikan di tips itu tadi itu berdasarkan pengalaman saya sendirilah, bagaimana saya itu membeli sepeda motor bekas. Jadi intinya yang paling utama itu kalau kita membeli sepeda motor bekas itu kelengkapan surat-suratnya harus ada, baik itu STNK dan BPKB, itu semuanya harus lengkap. Tidak masalah pajak dan platnya itu mati ya, yang penting dia lengkap, dan nomor rangka dan nomor mesinnya itu harus cocok sesuai dengan yang ada di BPKB dan STNK. Jangan pernah kita beli motor itu memang ada surat-suratnya BPKB dan STNK itu ada, tapi nyatanya nomor rangka dan nomor mesin itu tidak sesuai di STNK dan BPKB nya. Oke, itu ajalah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton.